kompor kecil, wajan hitam, toples meses, kacang, dan satu bohlam kuning yang jadi teman setia. Kadang ada pembeli pulang dari sawah, kadang anak muda lewat motor, tapi lebih sering suara jangkrik yang bayar dengan diam. Warga desa sering mengingatkan, jangan jualan di bawah beringin kalau sudah lewat jam 11. Ada yang bilang itu tempat persimpangan, ada yang bilang itu tempat singgah. Raka cuma mengangguk, karena yang lebih menakutkan baginya adalah tagihan yang menumpuk. Malam itu hujan rintik. Jam di ponselnya seperti lambat. Menit terasa panjang. Dan dari arah beringin tercium bau kemenyan tipis padahal tidak ada orang. Di kantongnya ada catatan utang bahan, tepung, telur, margarin, semuanya dicoret dengan angka kecil yang terasa besar. Ia ingat suara ibunya di telepon, menyuruhnya sabar dan jangan cari jalan pintas. Raka tertawa hambar. Karena sabar kadang rasanya seperti menunggu martabak matang tanpa api. Ia menoleh ke jalan kosong, yakin ada langkah, tapi tak terlihat satupun. Raka menelan ludah, menatap daun yang bergoyang pelan, lalu mendengar ranting berderit seperti suara mulut yang berbisik pelan, Raka. Raka berdehem pelan, mencoba menertawakan rasa takutnya sendiri. Dia menutup toples meses, mengelap wajan, lalu mematikan kompor setengah hati. Hujan rintik masih jatuh, tipis seperti jarum, membuat jalanan licin dan berkilau oleh lampu bohlam kuning dari gerobaknya. Jam di ponsel menunjukkan lewat 11, tapi suasana terasa seperti belum bergerak sejak tadi, seolah perempatan itu menahan waktu agar tidak lari. Baru saja Raka hendak mengangkat penutup wajan, terdengar suara langkah dari arah gelap, pelan tapi jelas. Dari kabut tipis muncul seorang pria tua berpeci lusuh. Bajunya sederhana, warnanya pudar, dan celananya basah di bagian bawah seperti baru menembus sawah. Wajahnya keriput, namun matanya terang, tenang, dan anehnya membuat Raka merasa sedang ditatap sampai ke dalam dada. Pria tua itu berhenti di depan gerobak, tidak terburu-buru, tidak juga ragu. Ia menatap bering sejenak seperti memberi salam, baru kemudian memandang Raka. "Saya beli satu," katanya. "Yang biasa saja. Tapi buatnya jangan pakai tangan saja, pakai hati yang tenang." Raka terpaku. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi seperti jatuh tepat pada lelah yang ia sembunyikan. Ia menyalakan kompor lagi. Api menyala, dan dalam cahaya kecil itu, pria tua terlihat seperti membawa hawa dingin yang tidak jahat, hanya asing. Sambil menuang adonan, Raka mencoba ramah. "Mau yang manis atau telur, Mbah?" Pria tua itu tersenyum tipis. "Yang penting kau masih sholat, nak, dan kau tidak mengurangi ukuran." Raka menegang. Ia tidak pernah cerita pada siapapun bahwa beberapa hari ini sholatnya bolong karena pulang terlalu letih. Ia juga tidak merasa pernah curang. Tapi kenapa orang ini bicara seperti membaca buku yang terbuka? Pria tua itu melanjutkan, pelan. "Banyak orang cari penglaris. Ada yang menukar iman. Ada yang menipu orang. Aku tidak mengajakmu menukar iman." Raka menahan napas. Lalu mbah itu berkata, "Kalau kau mau daganganmu ramai, jaga yang 3, jaga sholatmu, jujur ukuran dan harga, dan sisihkan makanan untuk orang lapar tiap malam. Jangan tunggu mereka minta." Raka menoleh sebentar ke arah beringin. Daun-daun bergoyang pelan padahal angin berhenti. Saat ia kembali menatap pelanggan itu, ada satu momen singkat yang membuat tengkuknya dingin. Di bawah kaki pria tua, tanah terlihat kosong, seperti telapak kakinya tidak menekan apapun. Hanya beberapa detik, lalu normal lagi, seolah mata Raka yang salah. Martabak matang, Raka menyerahkan bungkusan hangat itu. Pria tua membayar pas, tidak lebih, tidak kurang, lalu berjalan pergi menembus kabut. Aneh, ia tidak menoleh. Tidak juga terdengar langkahnya setelah beberapa meter. Yang tertinggal hanya bau daun basah, dan di wajan, adonan sisa yang tadi hampir asam mendadak terasa wangi, seperti baru saja dibuka dari tepung yang masih segar. Malam berikutnya, Raka datang dengan perasaan yang campur aduk. Separuh dirinya berharap kejadian semalam cuma halusinasi orang capek.
Separuh lagi diam-diam ingin membuktikan bahwa ada sesuatu yang benar-benar berubah. Ia mendorong gerobak sampai perempatan, memarkirnya tepat di bawah beringin, lalu menyalakan bohlam kuning. Cahaya itu memantul di aspal basah sisa hujan sore. Angin lewat pelan, membawa aroma tanah, dan beringin berdiri seperti payung besar yang tak pernah menutup. Raka membuka dagangan seperti biasa. Ia mengucap doa pendek, bukan karena ingin terlihat alim, tapi karena suara pria tua itu masih menempel di kepala. Jaga sholat, jujur ukuran, sisihkan untuk yang lapar. Belum 10 menit, sebuah motor berhenti. Lalu satu lagi, lalu satu lagi. Raka menoleh berkali-kali, setengah tidak percaya. Orang-orang turun seperti terseret rasa penasaran, yang membuatnya merinding. Beberapa dari mereka berkata hal yang mirip. "Entah kenapa pengen martabak di sini," ujar seorang pemuda sambil menggosok tangan karena dingin. "Padahal saya biasanya lewat aja," kata yang lain. Raka senyum canggung, mulai bekerja cepat. Wajan panas, adonan mengembang, aroma mentega menyebar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa malam tidak menekan pundaknya. Di antara kerumunan kecil itu, Busri datang membawa payung. Ia warga yang tinggal agak jauh dari perempatan. Ia membeli satu martabak manis, lalu mencicipi sedikit di tempat. Matanya membesar, bukan karena mewah, tapi karena hangatnya terasa berbeda. "Ini kok rasanya bikin hati adem ya," katanya, seperti memuji sekaligus heran. Raka tertawa kecil, walau dalam hati ia juga heran. Ia menghitung uang, dan ada rasa lega yang menggembung, seperti balon yang lama terinjak. Namun ketika bohlam berkedip, Raka melihat sesuatu yang membuat jantungnya mengencang. Di barisan pembeli, ada wajah-wajah yang pucat, mata mereka kosong tapi sopan. Ada seorang perempuan yang pakaiannya seperti kebaya lama, berdiri diam, menunggu tanpa bicara. Ada pula seorang lelaki tua yang menatap Wajan seperti menatap kenangan. Mereka tidak kasar. Mereka bahkan tampak lebih tertib daripada manusia yang biasanya tergesa. Saat bohlam menyala kembali stabil, beberapa di antara mereka terlihat normal. Raka mengusap mata, menyalahkan asap wajan, tapi bulu kuduknya tidak percaya. Ia teringat syarat yang diucapkan pria tua itu. Maka ketika satu adonan matang, ia membungkus satu kotak tambahan. Tanpa menunggu siapapun meminta, ia meletakkannya di bangku kayu dekat akar beringin sedikit jauh dari kerumunan. Ia menaruhnya pelan, seperti memberi makan sesuatu yang tak ingin dilukai. Keramaian terus berjalan. Uang menumpuk di kaleng kecil. Senyum pembeli datang dan pergi. Dan di sela itu, pikiran licik yang kecil mulai merangkak. "Kalau harga dinaikkan dikit, siapa yang tahu?" bisik Raka dalam hati. Begitu niat itu muncul, kompor mendadak mati. Api padam seperti ditiup tangan tak terlihat. Wajan mendesis tanpa panas. Angin dingin menyapu wajah Raka, dan dari arah beringin terdengar suara daun beradu, seperti tepuk tangan pelan yang tidak ramah. Raka menelan ludah. Ia menatap bangku tempat kotak martabak tadi ia taruh. Kotaknya masih ada, tapi terasa seperti sedang diperhatikan balik. Dan malam itu, di tengah ramai yang datang dari arah yang salah, Raka sadar penglaris ini bukan hadiah. Ini ujian yang berdiri tepat di depannya, lebih dekat daripada wajan panas. Keesokan paginya, udara desa masih dingin oleh sisa hujan semalam, tapi bisik-bisik sudah lebih hangat daripada matahari. Di warung kopi dekat balai desa, orang membicarakan hal yang sama dengan nada berbeda. Ada yang kagum, ada yang iri, ada yang takut. Nama Raka melompat dari mulut ke mulut seperti koin dilempar ke meja. Di pos ronda dekat perempatan, Pak RT duduk sambil merokok pelan. Beberapa warga berkumpul, sebagian baru pulang dari sawah. Obrolan mereka awalnya tentang pupuk, tentang harga gabah, lalu entah bagaimana berbelok ke satu topik yang membuat suasana mendadak berat. "Martabak Raka itu kok tiba-tiba laris ya?" kata seorang lelaki. "Biasanya sepi, sekarang orang-orang berhenti kayak diseret," sahut yang lain menahan senyum.
Pak RT menghembuskan asap. Laris itu bagus, tapi tempatnya itu loh, di bawah beringin. Kalau malam, perempatan itu bukan cuma milik kita. Ada yang menimpali dengan suara pelan. Jangan-jangan pakai penglaris yang aneh-aneh. Kalau bukan, mana mungkin. Kata-kata itu sampai ke telinga Raka bukan dari satu orang, tapi dari banyak mulut. Ia mendengarnya saat membeli telur di warung, saat lewat gang sempit, bahkan saat menuntun gerobak sore hari. Ada tatap mata yang berubah, ada salam yang jadi ragu, ada senyum yang seperti mengukur. Raka merasa dadanya panas, bukan karena marah, tapi karena harga dirinya seperti ditarik-tarik. Ia ingin berteriak bahwa ia hanya jualan, bahwa ia cuma mengikuti nasihat, jujur dan sedekah. Tapi siapa yang mau percaya pada cerita yang tidak terlihat? Malamnya, ia kembali ke perempatan. Lampu gerobak menyala. Beringin bergoyang pelan. Keramaian memang datang, tapi bersama keramaian itu, beberapa wajah yang berbeda ikut hadir. Wajah yang tidak membeli, hanya mengintai. Mereka berdiri agak jauh, seperti penonton yang menunggu adegan salah. Raka menahan diri, tetap ramah. Ia menakar adonan dengan benar, tidak mengurangi. Ia tersenyum pada Bu Sri yang membeli lagi, lalu mengangguk sopan pada Pak RT yang datang seolah hanya lewat. Raka bisa merasakan Pak RT menilai bukan cuma rasa martabak, tapi juga niat di balik tangannya. Ujian datang dalam bentuk yang paling menyebalkan. Seorang pembeli muda mendekat dan menawar terlalu rendah, jauh di bawah harga wajar. Suaranya sengaja keras. Loh, kalau laris begini harusnya murah dong mas. Masa segitu? Beberapa orang tertawa kecil. Raka merasakan darah naik ke leher. Ia hampir memaki, hampir menyebut kata-kata yang sudah lama ia simpan untuk orang yang merendahkan. Tapi ia ingat pesan itu. Ramah itu amanah. Raka menarik napas, lalu menjawab pelan. Maaf mas, harganya segitu, bahan juga naik. Kalau mau, saya buatkan yang kecil. Pembeli itu mendengus, masih ingin memancing. Tapi saat ia melangkah mundur, terjadi sesuatu yang membuat semua suara menurun jadi bisu. Bayangan beringin memanjang di tanah, lebih panjang daripada seharusnya, lalu menyentuh kaki si pembeli seperti kain hitam yang merambat. Tidak ada yang melihat jelas, tapi semua merasakan dinginnya. Pembeli itu mendadak pucat, matanya membesar seperti melihat sesuatu di bawahnya. Ia tidak jadi tertawa, ia tidak jadi bicara, ia hanya mundur cepat, tersandung kecil, lalu pergi terburu-buru tanpa pamit. Orang-orang saling pandang. Bu Sri merapatkan payung. Pak RT menatap beringin lama, lalu menatap Raka dengan mata yang sulit dibaca. Raka sendiri gemetar, tapi ia tidak merasa menang. Ia malah merasa seperti diselamatkan dari mulutnya sendiri. Ia menunduk, melanjutkan membuat martabak, mencoba memaku pikirannya pada wajan agar tidak lari ke hal-hal yang menakutkan. Saat ia mengangkat kepala, di ujung cahaya lampu, Raka melihat sosok itu. Pria tua berpeci lusuh berdiri jauh, di tepi kabut, seolah tidak ikut keramaian. Ia hanya menatap Raka, lalu mengangguk pelan, seperti guru yang melihat muridnya hampir jatuh, tapi berhasil menjaga langkah. Detik berikutnya, sosok itu lenyap, menyatu dengan gelap perempatan. Raka menelan ludah. Ia sadar, di desa, gosip bisa lebih tajam dari pisau. Tapi malam itu ia belajar, kadang kemenangan bukan saat orang percaya pada kita, melainkan saat kita tetap lurus, meski mereka tidak percaya. Keramaian menjadi kebiasaan baru, dan kebiasaan punya sifat licik. Ia membuat sesuatu yang dulu terasa ajaib berubah jadi terasa wajar. Malam demi malam Raka pulang membawa uang lebih banyak daripada biasanya. Ia bisa bayar utang bahan, bisa mengisi tabung gas tanpa menghela napas panjang, bisa menatap kontrakan sempitnya tanpa rasa kalah. Namun di balik lega itu, ada sesuatu yang pelan-pelan mengendur. Bukan kerja kerasnya, melainkan ingatannya pada syarat yang harus dijaga. Beberapa hari berturut-turut Raka tetap menaruh satu kotak martabak untuk orang lapar. Ia taruh di bangku dekat akar beringin, tidak diumumkan, tidak dipamerkan. Kadang kotak itu hilang ketika ia menoleh. Kadang masih ada sampai ia pulang, lalu menghilang begitu saja saat ia mematikan bohlam. Raka tidak bertanya,
karena bertanya di tempat itu kadang sama seperti mengetuk pintu yang tidak ingin dibuka. Lalu datang satu malam ketika tubuhnya benar-benar kalah. Seharian ia membantu tetangga mengangkat barang karena diminta dan ia tak enak menolak. Sore ia belanja bahan. Malam ia mendorong gerobak seperti biasa. Saat sampai perempatan, ia sudah ingin rebah. Bahunya pegal, telapak tangannya panas oleh dorongan gerobak, dan matanya perih seperti berpasir. Ia menyalakan lampu, menyalakan kompor, lalu mulai jualan. Pembeli datang ramai lagi. Ada yang pesan 2, ada yang pesan 3. Raka bekerja cepat, tapi lelah membuat gerakannya kasar. Ia beberapa kali salah menaruh topping, beberapa kali hampir menjatuhkan spatula. Di sela itu, pikirannya berputar pada satu hal saja, cepat habis, cepat pulang. Saat dagangan tinggal sedikit, Raka mengusap keringat dan melihat jam. Sudah lewat tengah malam. Ia teringat bangku dekat beringin, lalu teringat syarat. 1 kotak untuk yang lapar. Besok saja, bisiknya dalam hati. Toh aku sudah beberapa hari sedekah. Kata besok itu terdengar ringan, tapi di tempat itu, kata besok punya bunyi seperti pintu ditutup pelan. Begitu niat menunda muncul, sesuatu langsung berubah. Adonan yang ia tuang mendadak kental seperti lem. Ia mencoba meratakannya, tapi adonan menggumpal dan tidak mau mengembang. Api kompor yang biasanya stabil mendesis aneh, seperti tersedak. Raka mengangkat wajan, lalu minyak panas tumpah sedikit mengenai punggung tangannya. Ia tersentak, hampir menjatuhkan wajan. Pembeli yang menunggu mundur, sebagian menutup hidung karena aroma gosong tiba-tiba muncul. "Mas, gak apa-apa?" tanya seseorang. Raka memaksa senyum, padahal dadanya dingin. Ia merasa bukan kompor yang bermasalah, tapi dirinya sendiri yang baru saja melepas sesuatu. Ia menatap beringin. Daunnya masih bergerak, tapi angin entah kemana. Suasana seolah menegang. Pembeli mulai bubar satu persatu. Ada yang bilang nanti saja, ada yang bilang besok saja. Kata besok kembali menghantam Raka, seperti ejekan. Raka panik. Ia mematikan kompor, menyalakan lagi. Api menyala sebentar, lalu mengecil. Ia mengelap wajan, tapi adonan terus gagal. Dan yang paling menakutkan, ia merasa seperti ada mata yang diam menunggu di balik gelap pohon. Saat ia hampir putus asa, dari ujung jalan muncul sosok kecil. Seorang anak, mungkin 7 atau 8 tahun. Bajunya tipis, celananya pendek, rambutnya basah oleh gerimis yang tiba-tiba turun. Anak itu berdiri tidak jauh dari gerobak, tidak mendekat, tidak juga pergi. Matanya menatap martabak yang tinggal 1, yang masih bisa diselamatkan jika Raka telaten. Anak itu tidak mengemis, tidak ada tangan terulur, tidak ada suara merengek. Ia hanya menelan ludah dan gerak leher kecilnya membuat Raka seperti ditampar. Raka melihat kantong uangnya. Dagangan tinggal sedikit, keuntungan malam ini belum pasti, kompor sedang rewel. Kalau ia memberi, ia merasa rugi. Tapi kalau ia tidak memberi, ia merasa sesuatu akan lebih rugi daripada uang. Dalam kepala Raka muncul wajah ibunya. Suara ibunya yang dulu selalu berkata, rezeki itu bukan cuma yang masuk, tapi juga yang keluar karena Allah. Raka menghela napas panjang. Ia membuka kotak, mengambil martabak terakhir yang masih layak, lalu menghampiri anak itu dengan pelan. "Ini dek, makan dulu ya." Anak itu menatap Raka. Mata kecilnya seperti menyimpan malam yang jauh lebih tua daripada usianya. Ia menerima bungkus itu tanpa kata, hanya mengangguk pelan. Lalu ia berbalik dan berjalan pergi ke arah gelap. Raka berdiri mematung, mengikuti langkahnya dengan mata. Anehnya, langkah anak itu tidak bersuara. Tidak ada cipratan air, tidak ada derit sandal, sunyi. Anak itu melintas tepat di bawah beringin. Dan di saat bohlam gerobak berkedip sekali, Raka melihat sesuatu yang membuat lututnya lemas. Telapak kaki anak itu tidak menyentuh tanah, seperti melayang tipis, seperti bayangan yang lupa pada berat badan. Bohlam kembali stabil. Anak itu sudah lebih jauh, kabut menelannya. Raka menutup mulutnya sendiri agar tidak bersuara.
Di saat itu, angin yang tadi hilang mendadak kembali. Daun beringin berdesir lembut, bukan seperti ancaman, lebih seperti napas lega. Kompor menyala stabil lagi tanpa Raka apa-apakan. Api kembali tegak, wajan kembali panas seperti biasa. Raka menatap bangku dekat akar beringin, tempat ia seharusnya menaruh kotak sedekah. Ia baru sadar. Yang diuji bukan sekadar rutinitas sedekahnya, tapi niat di baliknya. Sedekah bukan tabungan yang boleh ditunda, melainkan pintu yang harus dijaga agar tidak tertutup. Malam itu Raka pulang dengan tangan sedikit perih, tapi hati lebih sadar. Di ujung desa, di bawah beringin, ia baru saja diingatkan bahwa rezeki bukan soal laris. Rezeki adalah soal hati yang tidak menjadi pelit saat hidup mulai longgar. Sejak malam melihat telapak kaki anak itu tidak menyentuh tanah, Raka jadi berbeda. Ia tetap jualan, tetap tersenyum pada pembeli, tapi ada sesuatu yang mengendap di dadanya. Rasa takut yang tidak meledak, melainkan seperti arang kecil yang terus hangat. Setiap kali ia menyalakan kompor, ia teringat langkah tanpa bunyi itu. Setiap kali bohlam berkedip, ia teringat kabut yang menelan sosok kecil itu begitu saja. Pagi hingga sore ia menjalani hari seperti biasa. Namun pikirannya sering kembali ke satu pertanyaan yang tidak berani ia ucapkan. Siapa anak itu? Dan siapa sebenarnya yang berdiri di balik beringin? Malam itu, setelah pembeli terakhir pergi, Raka tidak langsung pulang. Ia membereskan gerobak pelan, seperti orang yang sengaja memperpanjang waktu. Ia menutup toples, mengelap wajan, lalu menaruh satu kotak martabak di bangku dekat akar beringin. Ia menaruhnya bukan karena takut, tapi karena ingin lurus kembali. Hening datang setelah keramaian pergi. Suara desa menjauh, hanya ada jangkrik dan gesekan daun. Kabut tipis merayap dari arah sawah, menyeberang jalan seperti asap yang punya tujuan. Raka duduk di bangku kecil dekat gerobak, memeluk lutut, menatap beringin yang hitam pekat. Ia menarik napas panjang. Dalam hati ia berkata pelan, kalau memang ada yang menjaga tempat ini, aku cuma ingin tahu caranya supaya tidak salah. Aku tidak ingin menipu. Aku cuma ingin hidup. Kalimat itu tidak keras, tapi di perempatan, niat yang jujur kadang lebih terdengar daripada teriakan. Beberapa menit tidak terjadi apa-apa. Lalu bohlam kuning di gerobak meredup sedikit, seperti diturunkan oleh tangan tak terlihat. Udara jadi lebih dingin. Raka menoleh ke jalan. Dan di sana, di tepi kabut, sosok pria tua berpeci lusuh berdiri lagi. Kali ini ia tampak lebih jelas. Wajahnya masih keriput, tapi matanya tajam, seperti mata orang yang sudah lama menahan sesuatu. Ia berjalan mendekat tanpa tergesa, langkahnya seperti tidak menekan tanah. Namun Raka tidak lagi ingin lari. Ia justru berdiri, menunduk sopan. "Mbah," kata Raka lirih. Yang kemarin itu, anak kecil itu, siapa? Pria tua itu menatap beringin sejenak, lalu menatap Raka. Kau melihatnya karena kau hampir menutup pintu sedekahmu. Bukan untuk menakutimu, untuk mengingatkan. Raka menelan ludah. Jadi benar, ini bukan kebetulan. Pria tua itu tidak menjawab langsung. Ia mendekat ke bangku tempat kotak martabak diletakkan. Ia tidak membuka kotaknya, hanya menyentuh bagian atasnya sebentar. Aneh, kotak itu seperti menghangat, padahal angin dingin menyapu. Lalu ia berkata pelan, "Banyak orang bilang penglaris itu jalan pintas. Mereka kira penglaris itu alat untuk memaksa rezeki datang. Padahal, kalau rezeki dipaksa dengan jalan kotor, yang datang bukan berkah, yang datang hanya ramai yang membawa celaka." Raka ingin bertanya lagi, tapi lidahnya berat. Pria tua itu melanjutkan, seolah membaca isi dada Raka. "Aku tidak datang mengajakmu pesugihan. Aku tidak mengajakmu menukar iman. Yang datang padamu ini ujian. Ujian agar kau tahu batas. Batas apa, Mbah? Batas antara berdagang dan menipu. Batas antara laris dan sombong. Batas antara sedekah yang ikhlas dan sedekah yang cuma jadi syarat." Kalimat itu menghantam tepat di tempat yang paling Raka sembunyikan. Ia menunduk lebih dalam. Ia teringat malam ketika ia ingin menaikkan harga.
Ia teringat malam ketika ia menunda memberi. Ia teringat rasa lega yang hampir membuatnya lupa. Saya sempat kepikiran curang, Mbah, Raka mengaku. Cuma sedikit. Saya pikir, toh orang gak tahu. Pria tua itu menghela napas, tapi bukan napas marah. Lebih seperti napas orang yang sudah sering melihat manusia jatuh di lubang yang sama. Ramai itu amanah, katanya. Kalau kau menipu, ramai berubah jadi kutukan. Kalau kau curang, uangmu mungkin bertambah, tapi hatimu habis. Dan kalau hati habis, hidupmu tinggal angka. Raka menahan getar di tangannya. Lalu, saya harus bagaimana? Pria tua itu menatap wajah Raka lama, seolah memastikan pertanyaan itu bukan sekadar takut, tapi sungguh-sungguh ingin diperbaiki. Setelah itu ia berkata, "Kau mulai dari yang sederhana. Jangan membesar-besarkan yang gaib, jangan cari sensasi, yang kau jaga itu yang nyata." Ia mengangkat satu jari. Pertama, sebelum kau buka wajan, kau niatkan, "Ya Allah, jadikan ini jalan rezeki yang bersih." Ia mengangkat jari kedua. Saat kau tuang adonan, kau ucap syalawat pelan. Tidak perlu keras, tidak perlu pamer. Cukup untuk menenangkan hatimu. Ia mengangkat jari ketiga, kau jaga sholatmu. Bukan karena aku, tapi karena hidupmu butuh ditopang oleh yang lebih tinggi dari perempatan ini. Raka mengangguk. Di tenggorokannya ada rasa sesak, seperti ingin menangis tapi malu. Pria tua itu menatap beringin lagi, lalu menunduk mengambil sehelai daun beringin yang jatuh tepat di depan kaki Raka. Daun itu masih hijau, padahal banyak daun lain sudah kecoklatan. Ia menaruh daun itu di telapak tangan Raka. Aneh, daun itu hangat, seperti baru dijemur matahari, padahal malam dingin. "Jangan salah paham," kata pria tua itu. Suaranya lebih pelan sekarang. "Yang menolongmu bukan aku. Aku hanya diizinkan mengingatkan. Rezekimu bukan dari makhluk seperti kami. Rezekimu dari Allah. Kami hanya perantara ujian, agar kau tidak salah langkah." Raka menatap daun hangat itu. Tangannya gemetar. Ia ingin berterima kasih. Ingin bertanya siapa sebenarnya pria tua ini. Ingin meminta agar keramaian tidak dicabut. Tapi sebelum ia sempat berkata, bohlam gerobak berkedip lagi. Saat cahaya stabil, pria tua itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya kabut, daun hangat di telapak tangan Raka, dan kotak martabak di bangku yang tiba-tiba terasa lebih ringan. Raka menoleh, kotak itu masih ada, tapi aromanya berubah seperti baru dibuka. Raka menelan ludah. Ia tidak berani membuka kotak itu. Ia hanya mengangkatnya, menaruhnya lebih rapi di bangku, lalu menunduk pada beringin. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa tempat itu mengancam. Ia merasa tempat itu mengajari. Ia menyalakan kompor sebentar, bukan untuk jualan lagi, tapi untuk memastikan api masih taat pada tangan yang jujur. Api menyala stabil, tidak mendesis aneh. Dan di dalam dirinya, Raka tahu, ujian belum selesai. Tapi setidaknya sekarang ia mengerti satu hal. Penglaris ini bukan untuk membuatnya kaya. Penglaris ini untuk menjaga agar ia tetap manusia ketika rezeki mulai datang bertubi-tubi. 2 hari setelah malam pengakuan itu, kabar datang seperti angin yang membawa 2 hal sekaligus, harapan dan ujian. Pagi-pagi Bu Sri mengetuk pintu kontrakan Raka dengan wajah semringah. Ia membawa kabar bahwa warga akan mengadakan acara tahlilan untuk orang tua salah satu tetangga yang baru saja meninggal. Karena tamu yang datang banyak, panitia ingin memesan martabak dalam jumlah besar. Raka mendengar jumlahnya dan hampir tidak percaya. Pesanan itu bukan 1 atau 2 loyang, tapi puluhan kotak. Jika ia mampu menyelesaikannya, uangnya cukup untuk menutup sisa utang, memperbaiki gerobak yang rodanya sering oleng, bahkan menyisihkan untuk mengirim uang ke ibunya. Namun begitu pintu tertutup, begitu Bu Sri pulang, Raka duduk di lantai kontrakan sambil memegang kepala. Tangannya tidak gemetar karena senang saja, tapi juga karena takut tidak sanggup. Bahan yang dibutuhkan banyak, tepung, telur, mentega, gula, topping, dan yang paling menekan, harga bahan akhir-akhir ini naik. Uang modalnya masih pas-pasan, sementara waktu yang tersedia sempit.
Sore harinya Raka pergi ke toko bahan. Ia menghitung uang berkali-kali, memilih ukuran yang tepat. Saat ia sedang menimbang, seorang pedagang yang sudah kenal dengannya menepuk bahunya. "Wah, Mas Raka sekarang rame terus ya, dengar-dengar dapat pesanan gede." Raka tersenyum kaku. "Iya Pak, mohon doanya." Pedagang itu tertawa kecil, lalu menurunkan suara seolah memberi rahasia. "Mas, kalau pesanan banyak, biasanya orang itu main trik. Campur tepungnya dikit lebih banyak biar ngembang. Menteganya dikurangi, topping jangan terlalu royal. Orang tahlilan kan gak ngecek isi, yang penting rame." Kalimat itu jatuh pelan, seperti daun beringin yang terlihat biasa, tapi bisa jadi pertanda. Raka menelan ludah. Ia ingin bilang tidak, tapi lidahnya keluh. Di kepalanya muncul angka-angka. Kalau ia menambah sedikit tepung, pengeluaran bisa turun. Kalau ia mengurangi topping, keuntungan naik. Tidak ada yang tahu. Ini cuma kecurangan kecil. Kecurangan kecil, pikirnya, yang katanya tidak merugikan siapapun. Malamnya Raka membawa bahan pulang. Ia menata semuanya di kontrakan, lalu duduk di depan daftar belanja. Ia menghitung ulang. Hatinya berdebat sendiri. Ia teringat kata Mbah, "Ramai itu amanah. Kalau kau menipu, ramai berubah jadi kutukan." Raka memejamkan mata, mencoba menenangkan diri dengan salawat lirih, tapi ujian tidak selalu datang dengan suara kasar. Kadang ia datang dengan suara lembut yang terdengar masuk akal. "Kalau kamu tidak curang sedikit, kamu bisa rugi. Kalau rugi, kamu jatuh lagi," bisik logika. Raka mendesah. Ia menatap telapak tangannya, seolah berharap daun beringin hangat itu masih ada. Daunnya sudah ia simpan di dompet, mengering pelan, tapi tiap kali disentuh, ia masih merasa ada sisa hangatnya. Hari pesanan tiba. Sore sampai malam Raka bekerja di bawah beringin seperti biasa, karena disitulah ia paling terbiasa. Panitia menyiapkan meja kecil, membantu membungkus, dan beberapa pemuda ikut mengangkat kotak-kotak. Raka menyalakan bohlam, menyalakan kompor, lalu mulai menuang adonan. Awalnya lancar. Wajan mendesis stabil. Aroma mentega menyebar. Namun setelah puluhan martabak, tangan Raka mulai pegal. Keringat mengalir. Ia teringat jumlah yang belum selesai dan rasa panik memanjat. Di momen itulah godaan kembali datang lebih dekat. Salah satu pemuda panitia, anak muda yang suka bercanda, mendekat sambil melihat toples topping. "Mas, kalau toppingnya dikurangi dikit gak apa-apa kali ya? Biar cepat selesai, tamu banyak gak bakal ada yang komplain." Raka menatap pemuda itu. Ia tahu itu mungkin cuma bercanda, tapi candaan yang mengandung saran sering menjadi pintu. Raka hendak menjawab, tapi tiba-tiba suara wajan berubah. Didesisnya jadi ritmis, seperti membentuk pola. Dan di kaca kecil gerobak, pantulan bayangan beringin tampak lebih tebal, lebih hitam, seolah ada tulisan bergerak di dalamnya. Raka mengedip, dan tulisan itu tidak benar-benar terbaca, tapi ia merasakan maknanya seperti kalimat yang ditaruh langsung di dada. "Jangan." Raka menelan ludah. Ia mengusap wajah. Ia memaksa tersenyum pada pemuda itu. "Maaf ya, saya nggak bisa. Biar lama dikit, yang penting sama seperti biasanya." Pemuda itu mengangkat bahu. "Ya udah Mas, saya cuma ngomong." Raka lanjut bekerja, tapi ujian belum selesai. Pada kotak-kotak berikutnya, stok topping menipis. Dengan cepat sekali, ada rasa takut muncul lagi. Jika topping habis sebelum selesai, ia harus membeli lagi dan itu menambah biaya. Dalam kepala Raka, angka-angka berdansa, menertawakan. Ketika ia mengambil sendok coklat, ia sempat ragu. Tangan kanannya berhenti di udara. Kalau sendok ini ia isi setengah saja, ia bisa hemat. Toh orang tidak akan tahu. Di saat ragu itu, bohlam berkedip. 1 kali, 2 kali, lalu stabil. Dan di sela kedipan itu, Raka melihat pemandangan yang membuat dadanya tercekik. Di pinggir jalan, di luar keramaian, ada seorang bapak tua pemulung berdiri. Bajunya lusuh, membawa karung. Wajahnya tampak letih dan lapar. Ia tidak menatap martabak dengan berani.
hanya melirik sebentar lalu menunduk, seperti sudah terbiasa tidak dianggap. Pemandangan itu mengembalikan Raka ke malam anak kecil yang melayang. Ia teringat syarat yang paling mudah dilupakan saat hidup mulai longgar. 1 kotak untuk yang lapar. Raka menarik napas, lalu mengambil 1 martabak yang baru matang. Ia bungkus rapi. Ia memanggil bapak pemulung itu dengan sopan, bukan seperti memberi sedekah dari atas, tapi seperti mengajak makan teman. "Pak, sini dulu. Ini buat bapak." Bapak itu terkejut, mengangkat wajah pelan. Matanya berkaca-kaca, tapi ia berusaha tersenyum. "Aduh mas, saya nggak punya uang." "Nggak apa-apa pak, makan saja." Raka menyerahkan bungkusan itu. Tangannya hangat karena wajan, tapi hatinya lebih hangat karena ia memilih sesuatu yang benar. Begitu bungkusan berpindah tangan, suasana di perempatan seperti mengendur. Angin yang tadinya menekan mendadak jadi lembut. Dedes wajan kembali normal, bahkan api kompor terasa lebih stabil, seolah senang. Panitia terus membungkus. Kotak-kotak bertambah. Raka bekerja sampai larut. Tapi entah kenapa tenaga seperti datang lagi. Ia tidak merasa sedang diperas. Ia merasa sedang menjalankan amanah. Saat pesanan selesai, Bu Sri dan beberapa warga memuji. Mereka bilang martabaknya tetap sama, tidak berubah, tetap lembut, tetap harum. Mereka bahkan bilang ada rasa yang aneh, rasa nyaman, seperti doa yang ikut dimasak. Pak RT datang terakhir, menepuk bahu Raka pelan. Dulu Pak RT paling banyak diam, paling banyak menilai. Malam ini ia berkata dengan suara rendah, "Saya lihat sendiri, kau nggak main-main. Orang boleh ngomong apa saja, tapi saya lihat cara tanganmu kerja. Jujur itu kelihatan." Raka menunduk sopan. "Terima kasih Pak." Tapi ketika ia mulai membereskan, dari sudut matanya ia melihat seseorang berdiri agak jauh di tepi kabut. Bukan pembeli, bukan panitia. Sosok itu tampak seperti pria tua berpeci lusuh, menatapnya tanpa ekspresi berlebihan. Raka tidak berani mendekat. Ia hanya menunduk, lalu dalam hati berkata, "Saya tidak akan menipu." Sosok itu mengangguk pelan, lalu perlahan menghilang, seperti ditarik masuk ke dalam gelap beringin. Raka mengembuskan napas. Ia sadar, ujian terbesar bukan saat dagangan sepi. Ujian terbesar justru saat kesempatan besar datang, dan kita diberi pilihan untuk curang kecil demi untung besar. Dan malam itu, di bawah beringin, Raka memilih tetap manusia. Malam itu datang tanpa aba-aba, seperti seseorang yang mengetuk pintu tetapi tidak menunggu dipersilakan. Sejak sore, langit di atas desa terlihat lebih rendah. Awan menggantung tebal, membuat warna senja cepat mati. Ketika Raka mendorong gerobaknya menuju perempatan ujung desa, ia merasa jalanan lebih sepi daripada biasanya. Suara motor jarang lewat. Burung-burung pulang lebih cepat. Bahkan anjing kampung yang biasanya ribut hanya menggonggong sekali, lalu diam seolah mengerti ada malam yang tidak layak diganggu. Raka berhenti di bawah beringin, menyalakan bohlam kuning, dan menyalakan kompor. Ia membaca niatnya pelan dalam hati. Ia tidak memanggil apapun. Ia tidak menantang apapun. Ia hanya ingin jualan dengan bersih. Namun saat api mulai stabil, angin bertiup dari arah sawah dan membawa kabut yang lebih tebal dari biasanya. Kabut itu merayap pelan, melintas di aspal seperti kain yang diseret. Suara desa menjauh, seolah perempatan itu dipisahkan dari dunia biasa oleh tirai tipis yang hanya terlihat oleh orang yang mau melihat. Pembeli datang. Tapi caranya tidak sama seperti malam-malam sebelumnya. Mereka muncul dari arah yang Raka tidak biasa lihat. Ada yang datang berjalan kaki dari jalur setapak di pinggir sawah, padahal jalur itu biasanya berlumpur. Ada yang muncul dari arah kebun, padahal tidak ada rumah di sana. Mereka tidak berisik, mereka tidak tertawa keras. Mereka berdiri rapi, menunggu giliran, dan berbicara dengan suara sopan yang terlalu tenang untuk jam segitu. Yang membuat Raka menahan napas adalah penampilan sebagian dari mereka. Seorang lelaki memakai kemeja putih kusam seperti pakaian orang zaman dulu. Seorang perempuan berkerudung tipis dengan kebaya sederhana.
Kainnya seperti tidak tersentuh hujan meski kabut basah menempel di rambut Raka. Ada pula seorang pemuda dengan wajah pucat. Matanya menatap Wajan bukan seperti orang lapar, melainkan seperti orang rindu. Mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya membeli, membayar pas, lalu berdiri sebentar seolah menikmati aroma martabak yang mengepul. Kemudian pergi menyatu kembali dengan kabut. Raka mencoba menganggap mereka manusia biasa. Ia menolak membiarkan pikirannya liar. Namun setiap kali bohlam berkedip, dunia terasa bergeser setengah langkah. Dalam kedipan itu, Raka sempat melihat bayangan mereka tidak menempel sempurna di tanah. Ada yang bayangannya lebih panjang daripada tubuhnya. Ada yang bayangannya seperti terlambat mengikuti gerak. Raka menelan ludah, lalu mengingat pesan yang paling penting. Jangan sombong, jangan menantang, jangan menganggap diri istimewa. Saat Raka sedang membalik martabak, seorang pembeli yang berdiri paling depan berbicara pelan. Suaranya tidak serak, tidak juga berat, tetapi terasa seperti datang dari ruang yang jauh. "Kami cuma lewat," katanya. Raka menoleh tanpa mengangkat kepala terlalu tinggi. Ia menjaga sopan, seperti menghadapi tamu. Pembeli itu melanjutkan, "Yang kami cari bukan martabak. Yang kami cari manusia yang tidak curang." Raka merasakan dada dingin, bukan karena takut saja, tapi karena kalimat itu seperti menempelkan cermin di depan wajahnya. Ia ingin bertanya siapa mereka, tapi ia tidak berani. Ia hanya mengangguk, lalu menjawab dengan suara serendah mungkin. "Saya cuma berusaha jujur." Pembeli itu tersenyum tipis. Lalu ia mengambil bungkusan martabak, melangkah mundur, dan menghilang begitu saja ketika kabut bergerak menutup jalan. Tidak ada suara langkah, tidak ada suara plastik, hanya desis Wajan yang kembali terdengar jelas. Di saat suasana makin aneh, datang satu orang yang justru terlalu nyata. Ia bukan dari kabut, bukan dari sawah, melainkan dari desa. Namanya Darman. Orang yang beberapa kali ikut menyulut gosip tentang penglaris. Ia pernah berkata di pos ronda bahwa Raka pasti main yang aneh-aneh. Ia pernah menyindir keras bahwa martabak Raka laris bukan karena rasa, tapi karena makhluk halus. Malam itu Darman datang dengan wajah yang dibuat santai, tetapi matanya gelisah. Ia berdiri agak jauh, memperhatikan barisan pembeli yang tenang. Ia melihat orang-orang berpakaian lama, tapi alih-alih takut, ia justru seperti menemukan bahan untuk membuktikan tuduhannya. "Nah kan," gumamnya, "ini pasti ada apa-apanya." Raka mendengar, tapi ia menahan diri. Ia tidak ingin keributan, ia fokus pada Wajan. Namun Darman tidak datang untuk membeli. Ia datang untuk mengacak. Saat Raka sedang sibuk melayani, Darman menyelinap ke sisi gerobak, lalu menaburkan sesuatu dari genggamannya ke tanah dekat roda. Garam bercampur tanah, dan di antara itu ada sesuatu yang lebih kotor, seperti niat yang sengaja dibuat busuk. Raka menoleh tepat ketika Darman selesai menabur. Mata mereka bertemu. Darman tersenyum sinis. "Biar kelihatan, Mas," katanya. "Kalau benar bersih nggak bakal kenapa-kenapa." Raka ingin menjawab, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Karena pada detik itu, angin di bawah beringin berubah. Kabut yang tadinya merayap pelan mendadak berhenti. Seperti menahan napas, daun beringin berdesir sekali, panjang, dan suara itu seperti orang tua yang menghela napas karena kecewa. Darman hendak mundur sambil tertawa kecil, tapi kakinya tiba-tiba seperti tersangkut sesuatu. Ia tersandung lalu terpeleset, bukan terpeleset biasa. Ia jatuh seperti ditarik dari belakang. Tubuhnya menghantam tanah, dan ia berguling sampai dekat akar beringin. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata keluar. Matanya membesar, menatap ke arah bawah beringin seperti melihat sesuatu yang berdiri tepat di depannya. Wajah Darman pucat. Keringatnya keluar padahal udara dingin. Tangannya gemetar, meraba-raba tanah seperti mencari pegangan yang tidak ada. Ia mencoba berteriak, tetapi suara yang keluar hanya napas putus-putus, seperti orang yang dicekik oleh ketakutannya sendiri. Beberapa pembeli menoleh, tetapi mereka tidak panik.
Mereka hanya memandang dengan tenang. Ada yang menunduk sebentar, seperti sedang berdoa dalam hati. Ada yang memalingkan wajah, seolah tidak ingin melihat manusia mempermalukan dirinya sendiri. Raka merasakan amarah kecil ingin muncul. Ini orang yang mau menjatuhkannya. Ini orang yang menebar kotoran di dekat gerobaknya. Namun tepat ketika amarah itu naik, Raka teringat kalimat yang pernah ditusukkan Mbah ke dadanya. Rama itu amanah. Jangan sombong, jangan menantang. Raka mematikan kompor sebentar agar api aman. Lalu ia melangkah mendekati Darman. Orang-orang menahan napas. Darman menatap Raka seperti menatap hakim, takut akan dibalas. Raka jongkok, lalu mengulurkan tangan. "Mas, berdiri pelan, tarik napas, saya bantu." Darman menelan ludah, sulit. Matanya masih liar. Tapi tangan Raka tetap terbuka, tidak menampar, tidak menunjuk-nunjuk. Raka menggenggam tangan Darman dan menariknya pelan, seperti menarik orang yang hampir tenggelam. Darman berdiri terpincang, lalu tiba-tiba memegangi dada sendiri. Ia gemetar. Raka mengambil air mineral dari meja kecil, membukanya, lalu menyodorkan. "Minum dulu, Mas. Tenang." Darman meneguk. Airnya tumpah sedikit karena tangannya tidak stabil. Ia menatap Raka dan di matanya ada sesuatu yang pecah. Rasa malu, rasa takut, dan rasa sadar bahwa niat buruknya baru saja dipertontonkan oleh malam. Saya cuma..." Darman gagap, suaranya serak. Raka menggeleng pelan. "Gak usah ngomong apa-apa sekarang, pulang saja. Hati-hati jalannya." Darman menunduk. Ia tidak berani menatap beringin. Ia hanya menatap tanah, lalu berjalan pergi tergesa, seperti orang yang baru lolos dari sesuatu yang tidak bisa ia ceritakan. Setelah Darman pergi, kabut perlahan bergerak lagi. Suara jangkrik kembali terdengar, pelan-pelan. Para pembeli melanjutkan antrean seolah tidak terjadi apa-apa, tetapi Raka tahu, malam itu baru saja membuka tirai sedikit. Seorang pembeli berwajah pucat yang tadi berkata pelan kembali menatap Raka, lalu mengangguk sekali, seperti memberi penghormatan. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya mengambil martabaknya, membayar, lalu berjalan pergi. Dalam beberapa langkah, ia seperti menyatu dengan kabut, hilang tanpa jejak. Raka menyalakan kompor lagi. Api menyala stabil, lebih tenang daripada sebelumnya. Ia memasak dengan tangan yang masih gemetar, tetapi hatinya terasa lebih kuat. Ia sadar, sebagian pembeli itu mungkin bukan manusia. Mereka mungkin hanya lewat, hanya saksi, hanya ujian yang disuruh melihat apakah Raka berubah ketika laris dan difitnah. Malam makin larut. Barisan pembeli berkurang. Kabut mulai menipis. Sebelum menutup gerobak, Raka mengambil satu kotak martabak dan menaruhnya di bangku dekat akar beringin. Kali ini, ia menaruhnya dengan niat yang utuh. Bukan untuk takut, bukan untuk syarat, tapi karena ia percaya rezeki yang bersih tidak akan kekurangan jalan pulang. Saat bohlam hampir ia matikan, Raka sempat melihat bayangan seorang pria tua berpeci lusuh berdiri di tepi gelap, jauh, sangat jauh. Tidak mendekat, tidak berbicara. Hanya menatap sejenak, lalu mengangguk. Raka menunduk pelan, seperti murid yang paham pelajaran tanpa perlu dijelaskan lagi. Dan malam itu, di perempatan ujung desa, Raka menang bukan karena dagangannya laris. Ia menang karena ia masih bisa menolong orang yang ingin menjatuhkannya tanpa membalas dengan angkuh. Bulan-bulan berlalu, dan hidup Raka tidak berubah jadi dongeng orang mendadak kaya. Ia tetap mendorong gerobak, tetap bau mentega menempel di bajunya, tetap capek kalau hujan turun dan jalanan becek. Bedanya, sekarang ia tidak lagi dikejar panik yang sama. Utang bahan lunas pelan-pelan, kontrakan aman. Dan yang paling terasa, hatinya lebih tenang. Seperti ada pegangan yang tidak kelihatan tapi kuat. Orang-orang desa yang dulu curiga mulai terbiasa melihat Raka tetap sama. Tidak pamer, tidak bicara tinggi, tidak menjual cerita gaib untuk cari perhatian. Pak RT bahkan beberapa kali mampir membeli.
lalu duduk sebentar sambil mengobrol ringan, seolah ingin menunjukkan bahwa nama baik kadang pulih lewat waktu dan sikap, bukan lewat bantahan. Raka akhirnya memindahkan titik jualannya sedikit menjauh dari Beringin. Bukan karena takut, melainkan karena ingin menghormati perempatan itu sebagai saksi. Tapi sesekali, kalau lewat malam-malam tertentu, ia tetap menaruh satu kotak martabak di bangku dekat akar beringin untuk musafir, untuk orang lapar, untuk siapapun yang mungkin singgah. Suatu malam, dari jauh, ia melihat pria tua berpeci lusuh berdiri di tepi kabut. Sosok itu tidak mendekat, hanya mengangguk sekali, lalu lenyap. Raka menatap langit, tersenyum kecil, dan berbisik dalam hati, penglaris paling kuat memang bukan gaib. Penglaris paling kuat adalah berkah.